Halo guys, bertemu lagi dengan Historical Linux. Ini adalah sebuah channel di mana setiap minggu saya mencoba menginstal, mereview satu Linux distributions. Tetapi sebelumnya, Merry Christmas 2025 bagi yang merayakan dan selamat berlibur akhir tahun. Di video kali ini saya akan mencoba kembali Nobara Linux. Ini adalah sebuah distro gaming yang sangat terkenal, termasuk salah satu distro mainstream ya di dunia per Linuxan. Dia adalah Fedora based dan di sini saya kembali tertarik karena Wine itu dia gadang-gadangkan sudah pre-configure di Nobara ini. Nobaranya adalah yang versi 43 guys. Jadi ada 5 desktop flavor. Kita bisa memilih editionnya, ada yang official, ada yang Genome, ada yang KDE, lalu yang di bawah itu adalah yang untuk handheld dan sebagainya. Tentu saya akan mencoba yang official guys. Yang official ini sebenarnya adalah versi KDE Plasma yang sudah di customize oleh developernya Nobara. ISO-nya sebesar 5 GB akan terdownload, cukup besar ya karena kita kemudian nanti bisa menginstal offline hanya dengan berbekal ISO tersebut. ISO ini akan saya create menjadi bootable USB menggunakan program Ventoy lagi. Nah, di websitenya sendiri dia bilang recommended itu adalah Ventoy. Kita tinggal masuk ke website Ventoy, kita download programnya dan kita jalankan. Kita colokkan satu USB drive dan kita klik install. Maka Ventoy akan menginstalkan, mengkondisikan flash disk tersebut sehingga nanti kita tinggal copy file ISO Nobara yang tadi kita download, copy ke USB drive-nya yang sudah diventoykan dan dia sudah bisa bootable nantinya. Sangat mudah ya, udah sangat sering saya lakukan di hampir semua video. Ini adalah CPU i3 2120 3.3 GHz, RAM-nya 6 GB DDR3. Dan karena kita ingin dual boot ya, ini masih di Windows 11, saya harus menyediakan partisi spesial untuk Nobara ini. Sebesar 60 GB partisi saya siapkan yang berwarna hitam tadi menggunakan program disk management. Kalau sudah kita tinggal restart. Jangan lupa masuk ke BIOS-nya, kita ubah priority boot menjadi di booting melalui USB yang sudah diventoykan. Nah, tadi ada pilihan menunya ya, Nobara itu di pilihan pertama dan ini kita sudah masuk ke grup menu dari Nobara dan kita pilih pilihan pertama dan kita sudah sampai di live session dari Nobara Linux versi 43. Ini adalah installernya, installer Karamaris. Kita diminta memilih bahasa, kemudian memilih time zone, kemudian memasukkan username kita, nama komputer, kemudian password. Saya centang agar passwordnya bisa menjadi password root juga. Dan kita ada di fase yang paling penting yaitu installernya bertanya Nobaranya mau diinstal di mana. Kita menggunakan pilihan yang kedua yaitu replace a partition karena kita ingin dual boot guys. Jadi kita klik partisi yang paling ujung yang berwarna abu-abu itu, nanti dia akan berwarna merah. Dan tadi kita bisa mengarahkan booting EFI-nya itu mau ditaruh di mana. Secara default saya akan pilih yang ditaruh di SDA1 guys. Kalau sudah oke, kita tinggal next dan langsung Nobara ini akan diinstal. Dan sambil menunggu installernya, installernya itu menyediakan mini games juga. Tapi sayang sekali ya, setelah selesai dan saya kelupaan merecord dan-nya. Nah, tidak terlalu lama ya, hanya sekitar 5 menitan sudah selesai instalasinya dan kita tinggal restart. Jangan lupa sekarang kita arahkan kembali bootingnya itu ke harddisk kita yaitu di SDA1. Dan di sini menu dual bootnya sudah ada. Kita bisa masuk kembali ke Windows, kita cek di Windows. Dan kalau kita dilihat di disk management, partisi yang 80 GB itu sudah dipakai oleh Nobara. Kita tinggal restart dan kita pilihan pertama, kita masuk ke Nobara Linux 43-nya.
Nah, singkat cerita kita sudah sampai di Nobara 43 KDE yang official. Yang paling pertama kita harus mengupdate, dan kemudian sangat perlu kita install media codec packet guys, supaya semua media codec misalnya memutar video itu ada codecsnya. Jadi ikutin saja. Nah, di video ini saya tidak panjang lebar bercerita tentang mengkulik Nobara Linux ini ya, tetapi temanya lebih kita ingin holiday bersama Nobara Linux. Nah, tadi saya menginstal GPU Screen Recorder menggunakan metode Flatpak. Kemudian karena ini adalah turunan dari Fedora, saya sudo dnf update. Kemudian fastfetnya sudah pre-install, kita baca ya, kernelnya itu 6.18 pada waktu sudah diupdate. KDE plasmanya itu adalah 6.5.4, dua-duanya paling baru guys. Nah, ini adalah KDE plasmanya. Seperti biasa saya mau lihat-lihat wallpapernya, dan seperti biasa juga saya bisa flexing fastfetnya. Ada banyak sekali configuration fastfet yang sudah saya simpan dan saya jalankan melalui satu sel guys. Nah, ada configuration yang dia masih membaca logo Nobara ini menjadi logo Red Hat. Di video ini kita nggak banyak kulik ya, karena Nobara ini juga termasuk yang sudah siap dipakai, nggak perlu banyak dikulik, kecuali yang tadi harus update dulu, harus install media codec dulu, baru lebih lancar Nobaranya. Tetapi kali ini kita hanya ingin ngegame saja, jadi holiday bersama Nobara 43. Oke. Kalau kita mau ngegame, concern pertama saya itu adalah wine-nya, karena Nobara ini kan tadi ini sisa dari free space-nya 68 GB dari 80 GB yang tadi kita sediakan. Ini adalah sistem monitor, kita bisa pantau performa GPU, performa CPU. Langsung saya mau cek wine-nya. Nah, wine version sudah pre-configured, sudah prekonfigurasi ya, wine versi 10.20 staging. Dan saya langsung mengcopy sebuah game yang namanya itu adalah XCombat Assault Horizon. Game dari tahun 2011 ya, dan kita jalankan dengan cara wine setup.exe untuk menginstal, dan secara mulus langsung terinstall dan langsung bisa dimainkan di Nobara 43 ini tanpa saya perlu mengkonfigurasi wine. Seperti di distro yang lain tuh kadang-kadang wine-nya itu harus diinstal sampai lengkap underdeal-nya, tetapi di Nobara 43 ini nggak perlu lagi. Game yang sudah lumayan maju ya, walaupun udah ketinggalan belasan tahun, itu XCombat Assault Horizon ini berjalan dengan lancar guys. Ini buktinya ya. Memang agak nge-lag karena memorinya, RAM-nya hanya 6 GB dan juga ada GPU Screen Recorder berjalan. Tapi kalau teman-teman punya hardware yang lebih tinggi, saya rasa sudah mulus sekali jalannya. Seru sekali ya. XCombat ini salah satu franchise game yang juga saya sangat senang mainkan di zaman dulu. Nah, ini saya kecilkan resolusinya. Di sebelah kiri itu ada BTOP. BTOP itu semacam kita membaca performa dari desktop kita sambil kita bermain XCombat Assault Horizon ini. Terlihat sangat lancar guys. Wow, keren sekali. Memang sangat susah ya. Ini kalau kita mainkan dengan PlayStation itu asik sekali. Saya masih ingat 20-an tahun XCombat 2, XCombat 3 itu menemani hari-hari kuliah. Itu sangat seru. Dan XCombat Assault Horizon ini adalah yang pertama sudah didesain untuk dijalankan di PC guys. Tetapi kalau yang senang mengikuti XCombat ini ya, yang versi Assault Horizon itu katanya
kurang bagus karena dia menambahkan satu features yang namanya dogfight mode guys, DFN, bikin tambah gameplaynya kurang begitu asik gitu. Kalau kita ingin menginstal yang lain, kita bisa menggunakan packet manager. Saya menginstal Firefox guys, karena browser bawaannya Brave tadi itu kalau saya jalankan dia itu berkedip-kedip, sehingga saya pilih saya akan menginstal Firefox saja. Jadi kita bisa menginstal program menggunakan Flatpak packet manager tadi. Nah, di sini saya mencoba PCSX2 PlayStation 2 emulator. Saya juga memainkan game S-Combat yang ke-6 sebenarnya, tapi dia angkanya bukan 6 tapi S-Combat Balkan. Dan ini salah satu yang paling keren di zaman PlayStation 2 versi dari S-Combatnya ya, dan berjalan dengan mulus guys. Keren sekali. Kita ganti view-nya ya. Hanya saja pada waktu kita view pesawat secara utuh dia memang agak lag. Keren sekali. Jadi ini adalah S-Combat Balkan War, dijalankan di PCSX2 Nobara 43 6 GB RAM. Oke, ini saya dapat campaign yang hanya menembaki musuh di ground, guys. Keren sekali. Oke, jadi tadi Wine sudah berjalan dengan mulus, PCSX2 juga berjalan dengan baik di Nobara 43, dan rata-rata memang PCSX2 itu sangat stabil ya. Hampir semua distro yang saya pernah coba selama setahun lebih ini, PCSX2 selalu berjalan dengan lancar. Kita tentu akan mencoba Steam-nya juga sudah pre-install di Nobara, kita tinggal update. Dan saya akan memainkan game yang bisa jalan di Linux ya, yaitu Warplane Dogfight. Ini juga game pesawat-pesawatan. Dan resolusinya saya kecilkan sedikit, Windows Mode. Dan gamenya berjalan dengan lancar sekali. Ini sudah game yang sangat modern ya, bukan game jadul lagi. Keren sekali, dan kontrolnya juga sangat easy ya, tidak serumit S-Combat. Ini masih termasuk kategori game ringan. Kalau di Steam itu bukan emulator ya, jadi kita hanya bisa memainkan game yang dilabel bisa berjalan di Linux. Kalau yang tidak dibilang berjalan di Linux, maka game itu tidak bisa jalan di Steam, guys. Jadi pilihan game di Steam untuk Linux masih terbatas. Артиллерии больше нет. Мы достигли. Все цели уничтожены. Дело... Oke, ini adalah Firefox-nya. Pada waktu kita install Firefox ya, Fedora itu langsung tembus ke homepage-nya. Jadi waktu kita jalankan langsung home-nya itu ada di website fedoraproject.org. Semua berita tentang Nobara ada di situ. Dan ini adalah bacaan di DistroWatch, originnya USA, dan
Nobara Project is a modified version of Fedora Linux, user-friendly untuk nge-game. Dan ini adalah channel Historical Linux yang sedang teman-teman nonton. Please subscribe, sudah begitu banyak sekali video konten Linux, distro Linux yang saya upload. Dan 1 tahun yang lalu saya sudah pernah membuat yang Nobara versi 40 guys sebenarnya. Nah, ini adalah Instagramnya, bisa di follow juga. Semua footage yang tidak ada di YouTube saya masukkan di situ. Dan ini adalah halaman Sawerianya jika berkenan, karena saya menggunakan hari kerja agar bisa konten guys. Demikianlah sekitar 15-an menit saya mengkonten Nobara 43 ini. Sangat mulus dari sejak installation sampai saya mencoba Wine-nya dan juga mencoba PCSX2 dan Steam berjalan dengan baik. Walaupun memorinya hanya ada 6 GB RAM guys. Turunan Fedora. Bagi yang tidak kemana-mana, tidak ada liburan dan ingin mengkulik distro Linux, mari kita coba kembali Nobara 43. Saya sudah coba di komputer yang cukup jadul. Dengan memori hanya 6 GB saya bisa memainkan game S-Combat Assault Horizon menggunakan Wine, PCSX2 dan juga di Steam. Ya, demikian ya. Installationnya juga sangat mudah. Dan sepanjang saya mencoba hari ini tidak ada masalah sama sekali. Got away. Go for the throat. Locked on target. Jadi selain Nobara, ada juga distro gaming lain seperti Garuda. Saya sudah ada videonya. Dan salah satu lagi yang cukup keren itu adalah Regatta. Semuanya Regatta itu kayaknya juga barusan dirilis beberapa hari setelah. Thanks for watching. Sekali lagi Merry Christmas dan selamat berlibur untuk teman-teman semuanya. See you maybe next time. On his tail.